Oke dek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kemarin kita telah melakukan recall 24 jam pada tanggal 6 dan tanggal 7. Ya, jadi hasil dari analisis adek waktu tanggal 6 itu, ya tanggal 6 itu jumlah energinya yang ada konsumsi itu 2563,9. Jadi di sini jumlah energinya itu tinggi ya. Kemudian jumlah proteinnya itu 52,0. Terus proteinnya itu karbohidrat itu 257 gram. Dan hasil dari pada tanggal 7 itu dek, energinya 1441 kalori. Kemudian proteinnya itu 37,6 dan karbohidratnya itu 206,9 ya dek. Kemudian selanjutnya selama ini pola makan adek bagaimana? Tidak teratur, Kak. Tidak teratur. Iya. Kadang-kadang sehari itu berapa kali makan dek? 2 kali. Dua kali sehari. Seringnya itu makan waktu apa dek? Malam. Kemudian selain itu makanan selingan yang sering adek makan apa? Kayak cemilannya dek bagaimana? Banyak. Kira-kira apa saja dek? Kerupuk. Suka cemil ya dek? Kalau misalnya kegiatan atau aktivitasnya selain bersekolah apa dek? Kayak aktivitasnya, olahraganya bagaimana dek? Sering mengikuti organisasi atau apa? Tidak. Kemudian selain aktivitasnya ada suka olahraga? Tidak suka. Kurang olahraga ya dek. Kemudian yang sering adek lakukan ketika berada di rumah apa dek? Cuci piring. Selain itu deh, misalnya dalam pola makannya sehari-hari tidak ada, maksudnya penyakit bawaannya deh. Tipes. Selain itu deh, apalagi? Sering pusing. Apalagi deh? Ini saja. Ya, jadi di sini dek, karena dari hasil pengukuran kemarin, adek pengukurannya itu masuk kategori cake, di mana ukuran lilanya itu kurang dari batas normal, yaitu 23,5. Jadi yang harus adalah di sini perlu tahu cake itu adalah kekurangan energi kalori. Kalori biasanya itu terjadi pada remaja seperti anak SMP, SMA ya dek, dan ibu hamil. Kemudian yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada wanita usia subur seperti adik-adik hari sekarang ya. Kemudian kekurangan energi kronis diketahui dengan dipicunya oleh stres karena banyak pikiran sering ya. Kemudian infeksi virus, kemudian gangguan sistem kekebalan tubuh. Karena biasanya ini gangguan sistem kekebalan tubuh akibat kurangnya juga asupan untuk tubuh.
kemudian ketidakseimbangan hormon. Selain hal-hal tersebut, faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekurangan energi kronis adalah gender atau kelamin dan usia. Kemudian Adik juga perlu tahu apa itu mengenai gizi kurus. Gizi kurus merupakan masalah gizi yang sifatnya akut. Maksudnya sebagai akibat peristiwa terjadinya dalam waktu yang tidak lama seperti kekurangan asupan makanan. Penyebabnya gizi kurang ini itu dipengaruhi oleh pola asuh, kemudian ketersediaan pangan, dan faktor ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian kan kurus juga kondisi di mana berat badannya bila dibandingkan dengan berat badan lainnya, atau bisa disebut juga bahwa proporsi berat badannya tidak proporsional dan tinggi badannya. Kayak sekarang nih Dek, karena berat badan dan tinggi badan tak kurang, jadi ada masuk kategori kurus ya. Kemudian ini gejala-gejala yang memiliki kek. Yang pertama itu ini terasa lelah yang kepanjangan. Kita rasa ini. Kemudian konsentrasi dan daya ingat menurun. Iya. Kemudian perkembangan kelenjar getah bening dan leher atau ketiak. Kemudian nyeri otot atau persediaan tanpa penyebab yang jelas. Ini sering sakit kepala atau tenggorokan. Sering sakit kepala. Sering sakit kepala. Kemudian itu semua disebabkan karena kurangnya asupan gizi. Jadi remaja yang mengalami kekurangan energi kronik atau KEKD dapat meningkatkan berbagai penyakit infeksi. Salah satunya itu gangguan hormonal, biasa juga seperti itu sering sakit kepala karena kekurangan energi kronik ya Dek. Adapun dampaknya di sini Dek, kemudian dampaknya pada kejadian anemia. Kita tahu ini anemia Dek. Iya, sering pusing, kurang darah, iya, penyakit infeksi, daya konsumsi remaja putri dan remaja yang kurus atau kurang energi kronik bisa disebabkan oleh ekonomi ataupun alasan psikologis sosial. Kemudian ini yang saya bilang tadi, kek bisa ditandai dengan lila yang diukur lengan kemarin, iya, kurang dari 32,5 cm. Kemudian kurang cekatan dan konsentrasi dalam bekerja. Kemudian sering terlihat lemah, letih, lesu, dan lungkai. Sering terjadi pada penderita kek. Kemudian selain kek, masalah gizi pada remaja itu ada obesitas, anemia, dan kurang gizi. Iya. Kemudian di sini selain itu kita sebagai wanita usia subur atau remaja perlu mengonsumsi tablet tambah darah. Selama ini pernah mengonsumsi tablet tambah darah Dek? Jarang. Tapi pernah. Kemudian di sini berikut aturan minum untuk remaja putri, yaitu 1 tablet seminggu sekali di hari yang sama. Misalnya hari Senin minum hari Senin, minggu depannya lagi hari Senin lagi diminum. Kemudian diminum setelah makan untuk tablet tambah darahnya. Kemudian diminum dengan air putih, diminum jangan minum dengan minuman yang manis. Terus setelah minum tablet tambah darah, sering konsumsi buah. Jadi di sini pemenuhan gizi seimbangnya Dek. Kemudian cara pencegahannya ada beberapa perubahan pola makan yang harus diperhatikan, seperti makan makanan lengkap, mengandung kalori serta bergizi, bukan hanya tinggi kalori saja. Seperti yang di sini piramida makanan
Ada protein, karbohidrat, lemak, serat, dan air. Vitamin juga ya, Dek. Ya. Kemudian di sini perlu kita ketahui di isi piringku mengenai di sini sudah terdapat karbohidrat seperti nasi, serat itu ya protein ikan, kemudian buah dari vitamin, sayur dari serat ya. Kemudian jangan lupa minum air. Kemudian untuk menentukan pola hidup yang sehat itu, Dek. Kemudian yang pertama itu kita harus rajin olahraga, makan sayur, sering makan sayur ya, Dek, untuk pemenuhan serat. Kemudian buah untuk pemenuhan vitamin. Kemudian tidur waktu yang tepat. Ya, kurangi begadang. Jam 4 biasa buat tidur, Kak. Karena salah satu itu deh bisa terjadi kekurangan energi. Kemudian bangun pagi, minum air putih 2 liter per hari. Kemudian makannya juga diatur ya, Dek, supaya bisa lebih memenuhi pola hidup sehat yang bagus lagi. Kemudian kurangi juga gula dan pilih makanan atau cemilan yang lebih sehat. Ya, Dek. Ya. Kemudian di sini manfaat makanan dan serat sehat dan bergizi bagi tubuh. Yang pertama itu meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Kemudian membuat tubuh terasa lebih segar, menurunkan berat badan, mencegah serta mengobati kanker, dan mengendalikan tekanan darah dan melancarkan pencernaan. Jadi pentingnya asupan makanan sehat dari dalam gaya hidup kita itu dapat membantu pemenuhan gizi dalam tubuh. Jadi setelah ini, Dek, kita pikir sendiri mengenai pola makan kita ya, Dek. Harus kita jaga terus, sering makan makanan yang bergizi ya, Dek. Mulai sekarang ubah pola makannya ya, Dek. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan, Dek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Kan kemarin kita telah mengukur berat badan, tinggi badan, lila. Kemudian di sini dari hasil pengukurannya itu, Dek, Adek masuk dalam kategori cake, di mana kategori cake itu pengukuran lilanya itu kurang dari 53,5 cm. Dan di sini, Dek, selama ini atau setelah sebelum konseling ini apa-apa saja yang biasa Adek rasakan atau bagaimana kayak penyakit bawaannya bagaimana, Kak? Ada, Dek? Ada. Apa, Dek? Mah. Kemudian selain itu dari penyakit bawaannya ini yang sering Adek konsumsi, Yang sering timbul penyakitnya. maksudnya yang sering dikonsumsi, maksudnya makanan yang sering atau paling disuka itu apa, Dek? Jarang nyemil, makan nasi. Jarang ngemil. Tapi yang itu, Dek, kebiasaan makannya itu berapa hari sekali? 1 hari. 1 hari berapa Sekali. kali? Sekali. Selain dengan pola makannya ini, Adek suka ngemil? Biasa juga makan. Biasa. Kemudian aktivitas fisiknya kayak kebiasaannya untuk olahraga bagaimana, Dek? Lari atau naik sepeda. Lari dan naik sepeda. Berapa hari seminggu ini, Dek? 2-3 kali. 2-3 kali per minggu.
kan, Dek. Kemudian dalam beberapa hari ini pola makan adik teratur atau tidak teratur? Iya, Dek. Karena di sini dari hasil recallnya, Dek, yang tanggal 6 jumlah energi yang ada konsumsi itu kurang, karena hasilnya di sini cuma 859,7 ya. Kemudian pemenuhan proteinnya itu 24,6 gram dan karbohidratnya itu 154. Jadi di sini, Dek, selain riwayat penyakit dan mengenai pola makan adik, adik juga perlu ketahui tentang bagaimana itu cake, karena adik masuk kategori cake ya, dimana cake itu kekurangan energi kronik ya, Dek. Kekurangan energi kronik itu biasa terjadi pada remaja dan ibu hamil ya. Kemudian adik juga perlu ketahui apa itu gizi kurus. Merupakan salah satu gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, seperti kurang asupan makanan ya, Dek. Kemudian gejala-gejala yang sering dialami oleh penderita cake itu merasa lelah, konsentrasinya menurun, pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau ketiak, nyeri otot atau persendian tanpa penyebab yang jelas, sering sakit kepala atau sakit tenggorokan. Jadi di sini, Dek, dari gejala-gejala ini apa yang sering ada rasakan? Mudah sakit kepala juga. Jadi capek, mudah lelah. Kemudian di sini, Dek, perlu kita ketahui apa itu dampak dari kekurangan energi kronik, yaitu biasa terjadi anemia. Kita tahu itu, Dek, apa itu anemia? Di sini, Dek, anemia itu biasa kita dengar itu kurang darah. Sebelumnya ini dia pernah minum tablet tambah darah. Pernah. Oh iya, Dek. Di sini selain cake, masalah gizi yang terjadi pada remaja itu obesitas atau kegemukan, anemia, dan kurang gizi. Kemudian di sini, Dek, yang perlu kita ketahui, tablet tambah darah itu anjuran minumnya masih ingat? 1 kali per tahun gitu, Kak. Itu, Dek, tablet tambah darah itu diminum 1 kali seminggu yang dengan hari yang sama. Contohnya hari Senin minum, minggu depannya lagi hari Senin ya, Dek. Kemudian setelah meminum tablet tambah darah, kita harus sering memakan buah-buahan untuk asupan vitamin. Di sini perlu kita ketahui piramida makanan. Di sini ada berbagai karbohidrat, protein, vitamin, dan serat, ada lemak ya, dan kebiasaan olahraga. Kemudian di sini ada juga cara-cara pencegahannya ya, Dek. Makan makanan yang mengandung kalori yang serta bergizi. Kemudian makan sedikit tapi sering ya, Dek. Perhatikan juga pola makannya. Kemudian makan yang bilang tadi, yang bersumber karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Kemudian
Di sini ya perlu kita ketahui, contohnya di sini karbohidratnya itu ada nasi, sayur, sayur itu serat, kemudian buah-buahan vitamin, eh, ini ikan dan tahu sebagai proteinnya ya dek. Nah, untuk pemenuhan pola hidup yang sehat, yang pertama itu kita rajin olahraga ya dek. Seperti tadi itu kebiasaannya ada itu nak lari dan naik sepeda ya. Kemudian sering konsumsi sayur. Karena di sini hasil risetnya kemarin adek kurang konsumsi sayur ya. Kemudian makan buah, tidur tepat waktu, kemudian bangun pagi. Ya, minum air putih 2 liter. Kemudian makan teratur, kurangi gula, pilih cemilan-cemilan yang sehat ya dek, jangan sembarang jajan, apalagi di sekolah ya dek. Kemudian di sini pentingnya asupan makanan sehat dalam gaya hidup kita untuk memenuhi semua kebutuhan dalam tubuh sehingga kita tidak terjadi kekurangan energi ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada adik. Semoga kedepannya pola hidup sehat adik bisa dilakukan dengan baik dan benar ya dek. Jadi setelah ini Ade harus mengetahui atau menerapkan pola hidup yang lebih sehat lagi ya dek. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.